Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tukhratal lis-shaim minal lagwi war rafath. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala hingga masih bisa menunaikan ibadah saum hingga hari ini, hari yang ke-18 sudah lebih dari separuh Bapak Ibu sekalian perjalanan kita di bulan Ramadan. Ada banyak hikmah yang kita petik selama bulan Ramadan. Salah satunya bahwa berpuasa memberikan kepekaan yang luar biasa bagi kita sebagai umat Islam. Salah satunya kita bisa merasakan betapa tidak nyamannya kalau lapar, begitu ya. Beres nggih Bapak Ibu. Jadi empati itu bisa terasa lebih kuat tatkala kita merasakannya langsung. Kita merasakan betapa tidak nyamannya jadi orang yang tidak memiliki sesuatu untuk dimakan, begitu tatkala kita juga merasakannya. Berpuasa membuat kita mampu merasakan apa yang saudara-saudara kita rasakan. Kita hanya tidak makan dan minum 12 jam saja, begitu ya, atau lebih sedikit lah, 13 jam atau 14 jam kalau di Indonesia ya. Itu pun sudah tidak nyaman Bapak Ibu. Padahal kita memiliki keyakinan yang jelas bahwa nanti pada saat berbuka kita akan makan. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang lapar, ya lapar saja dan tidak memiliki kepastian kapan akan selesai laparnya itu. Maka Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, salah satu hikmah berpuasa adalah kita betul-betul bisa merasakan bagaimana tidak nyamannya orang yang lapar. Maka kalau kita memang merasa tidak nyaman, mari kita bantu saudara-saudara kita yang dalam kondisi kurang beruntung tersebut. Salah satu hikmahnya zakatul fitri adalah Bapak Ibu, yaitu kita memberi, ya barangkali ya belum optimal, tapi itu pun sudah membuat kita menjadi seseorang yang berempati terhadap orang yang lapar atau saudara kita yang memerlukan. Karena di ujung itu sebelum sholat begitu, jadi kalau zakat fitri itu zakat yang kita tunaikan sebelum batas akhirnya ya, jadi sebelum sholat Id, begitu ya, dibayarkannya, ditunaikannya. Adapun didistribusikannya, kalau sebelumnya kita mengenal zakatul fitri itu juga harus didistribusikan persis sebelum sholat gitu ya. Tapi fatwa yang terbaru tidak begitu ya. Karena tentu saja ratusan ribuan jutaan orang zakatul fitri sekarang kan, kalau dulu zakat fitrah bawa beras kasihkan ke amil begitu ya, selesai, dibagikan di tempat masing-masing. Tapi sekarang dengan semakin mudahnya dengan digitalisasi, maka zakat fitrah, saya di sini bisa lewat lazismu di pusat misalnya begitu ya, sehingga bagaimana bisa langsung mendistribusikan. Nah gitu ya. Yang jelas pembayarannya maksimum sebelum sholat Id, tapi kalau didistribusikannya boleh setelah itu ya. Jadi kalau dibayarkan sebelum sholat Id itu zakatul fitri, tapi kalau setelah Id itu infak dan sedekah saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menurut data BPS, Pusat Statistik ya, Biro Pusat Statistik atau Badan Pusat Statistik,
indeks Gini di Republik ini masih cukup tinggi 2024 yang lalu 0,38. Apa itu angka indeks Gini atau Gini rasio? Itu menunjukkan bahwa ketimpangan di Republik ini masih cukup lebar, Bapak Ibu ya. Jadi antara yang kaya, yang sehari kekayaannya bisa bertambah puluhan miliar, wah gitu ya. Bahkan ada yang triliun katanya begitu. Dan ada juga yang masih sangat rendah ya. Bahkan hanya mungkin 10.000, 20.000 begitu sehari. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu hikmah disyariatkannya zakat, khususnya zakat fitri, Bapak Ibu sekalian, adalah yang itu, bahwa kita diajarkan untuk tidak mencintai berlebihan terhadap harta. Kita tahu bahwa uang bukanlah segalanya, begitu, tapi segalanya butuh uang, gitu ya. Bahkan kita mau berinfak ke sedekah itu juga memerlukan, begitu ya. Nah, kita memang ketika lahir di dunia ini sudah zuyyina linnas hubus syahwat ya. Jadi ketika lahir build up-nya kita memang sudah didesain untuk senang terhadap apa? Ada wanita begitu, tentu saja kalau wanita terhadap laki-laki, walbanin, anak cucu keturunan, saking senangnya anak cucu keturunan kita kadang-kadang kebablasan begitu ya. Ada seorang ayah yang karena sayangnya kepada anaknya mungkin berbagai upaya dia lakukan gitu ya. Dan berikutnya adalah wal qanatilil muqantarah. Ini raja kaya kalau orang sini gitu ya. Senang terhadap dunia. Maka dengan disyariatkannya zakat itu membuat kita boleh saja menyukai dunia, tetapi secukupnya saja. Karena di antara harta yang kita miliki ada hak-hak orang lain. Kita juga mengingat dalam Al-Quran seperti tercantum dalam Al-Hasyr ayat 7 tadi, kaila yakuna dulatan bainal agniya'i minkum. Jadi pada miladnya di tahun 2025 ini Persyarikatan Muhammadiyah 2024 ya. Persyarikatan Muhammadiyah tagline-nya adalah, temanya adalah mewujudkan kemakmuran untuk semua. Upaya ya. Bahwa kemakmuran itu mari kita dorong untuk semua, tidak hanya di sekelompok orang saja. Kita tentu tahu di Republik ini ada sebagian kalangan, jadi pertumbuhan ekonomi itu hanya dinikmati gitu ya. Ekonomi tumbuh di atas 5% begitu, tapi kita lihat siapa yang menikmatinya. Ternyata terkonsentrasi di beberapa orang saja. Maka dengan adanya zakat, kita berharap tentu kemakmuran itu akan mengalir kepada yang lain. Saya sering mengibaratkan bahwa rezeki itu, kekayaan itu seperti petir Bapak Ibu. Kok kayak petir gitu. Petir itu memiliki energi yang luar biasa, yang apabila menyambar langsung kepada bangunan Bapak Ibu bisa hancur, leras gitu. Jadi bangunan-bangunan tinggi seperti ini biasanya ada yang disebut dengan arde, begitu ya, Firsa arde ya. Bahasa Arab itu ardun itu ya, bumi ya. Jadi kalau ada petir nyambar, energi itu tidak merusak bangunan ini, tapi kemudian langsung masuk ke dalam tanah. Ketika petir masuk ke dalam tanah, maka zat-zatnya akan menyuburkan. Demikian pula rezeki Bapak Ibu. Rezeki, ada orang yang berkarakter seperti petir. Goyang dikit dapat rezeki. Melangkah sedikit dapat rezeki. Tapi ada juga orang Bapak Ibu yang sudah mati-matian, ya pendapatannya segitu-gitu aja begitu. Sudah mentok rasanya kayak gitu ya. Maka sadarlah wahai pribadi-pribadi, jiwa-jiwa yang seperti petir tadi. Kenapa? Bayangkan tadi, kalau petir itu masuk dan tidak dialirkan langsung ke tanah, bangunan sehebat apapun hancur Bapak Ibu. Jeder langsung ambiar. Maka caranya, mari kita langsung salurkan ke bumi. Seperti juga harta begitu. Ada orang yang tadi, ya berbicara sedikit, honornya jutaan. Ada gitu ya. Ada orang yang sudah berkeringat gitu kan, udah mati-matian.
tapi ya dapatnya segitu aja sehari. Maka bagi orang yang berperilaku ya seperti petir tadi, ingat ya, agar tidak hancur, maka kekayaannya itu, rezekinya harus disalurkan kepada yang lain. Bukankah kalau di Jawa di sini kita mengenal pagar mangkok lebih kokoh daripada pagar tembok, katanya gitu ya. Jadi artinya sesuatu yang kita amankan, kita sedekahkan, itu akan menjadi pagar bagi kita, pagar bumi. Kita tidak perlu pagar yang tinggi-tinggi karena orang sekitar kita akan menjaga kita. Ya, itu pagar mangkok lebih kokoh daripada pagar tembok. Pastikan orang yang asosial, oh pagarnya tinggi begitu ya. Kalau ada yang kena musibah, malah yang lainnya senang gitu kan, banyak. Kebalik dengan orang yang sangat dermawan ya. Ketika terjadi sesuatu pada yang bersangkutan, wah, pasti masyarakat di sekitarnya, bahkan masyarakat yang jauh sekalipun akan datang untuk menyampaikan bela sungkawa atau berduka. Bapak Ibu, hikmah zakat fitri yang lain adalah bahwa orang yang menunaikannya itu akan menjadi penyebab diterimanya puasa di Ramadan. Tadi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratal lis-shaim. Jadi zakat fitrah itu menjadi pembersih bagi orang yang berpuasa dari apa? Minal lagwi war rafath. Nah, kita kadang meskipun sedang berpuasa, ada yang lepas-lepas dari kita ya, ada yang sia-sia, ada yang ropath begitu. Nah, insya Allah dengan zakatul fitri yang ditunaikan itu akan menjadi pembersih bagi kita. Berikutnya Bapak Ibu, dengan adanya zakatul fitri juga memberikan nilai sosial bagi kita. Ya, tadi ya, dengan zakat fitri ada orang-orang yang saya belakangan ini melihat ya di beberapa channel gitu di TikTok buka bersama atau sahur bersama, itu menjadi sebuah jujugan gitu. Bagi kita mungkin sepiring nasi atau satu porsi hidangan itu bukan sesuatu yang sulit, tetapi nyatanya Bapak Ibu sekalian, coba dicek, masih banyak ternyata saudara-saudara kita yang untuk makan enak saja begitu, itu dia harus menunggu untuk makan daging, mungkin di Idul Adha begitu. Kita biasa saja barangkali ada ayam, makan daging, tapi bagi sebagian dari kita ternyata momen-momen itu adalah momen-momen yang istimewa ya. Maka dengan zakat fitrah, zakatul fitri, kita berupaya ya memberikan sesuatu kepada saudara kita dengan keikhlasan. Di beberapa tempat Bapak Ibu, zakatul fitri juga ditambahi ya. Saya suka melihat ya, selain beras begitu, karena kalau zakatul fitri adalah bentuknya makanan pokok sesungguhnya. Loh, ini dengan uang. Sesungguhnya bukan dengan uang, tapi dengan uang dibelikan gitu ya. Bahan pokok juga ditambahi Bapak Ibu. Ada sarden kah, ada kornet kah, dan lain sebagainya. Sehingga pada saat dibagikan itu tidak hanya berasnya saja, tetapi ada juga telur, ada juga kornet, ada juga sarden, dan lain sebagainya. Berbagi kebahagiaan dengan saudara-saudara kita yang memang mereka selama hidup 11 bulan itu dalam kesulitan. Kalau kita, alhamdulillah tadi, hanya 11 jam saja, atau 12 jam, atau 13 jam. Untuk berikutnya, asar sudah siap-siap, udah kolak, ada dawet, ada es kelapa muda ya. Padahal ketika berbuka satu teguk aja udah kenyang gitu Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berikutnya hikmah dari zakatul fitri adalah merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Ini janji Allah, apabila kita bersyukur kepada Allah maka akan ditambah. Janji Allah tidak akan pernah meleset. Ya, la azidanna ini dikuatkan, ditaukid ya. Ada la di depan, ada nun juga di belakang. Betul-betul itu janji Allah akan betul-betul ditambahkan. Tapi ingat, harus disadari, ditambahnya rezeki itu tidak selalu berbentuk gajinya naik sebentar lagi dapat THR misalnya gitu, atau makan sudah ya, sudah dibelanjakan gitu.
Tidak selalu berbentuk akal Bapak Ibu. Misalnya berbentuk kesehatan. Kesehatan itu mahal Bapak Ibu ya. BPJS pontang-panting itu kan menutup biaya ya, karena banyak orang sakit gitu kan. Nah, kesehatan itu adalah sesuatu hal yang mahal. Maka ketika kita bersyukur kepada Allah dengan mensedekahkan harta kita, dengan mengeluarkan zakat kita, dan kita kemudian menjadi sehat, itu berarti adalah dampak, barangkali gitu ya, dampak dari kita menunaikan ibadah-ibadah kita kepada Allah sebagai bentuk syukur. Ya. Bukankah Rasulullah SAW yang sudah dijamin surga sekalipun, beliau sangat luar biasa dalam beribadah, sampai-sampai Aisyah berkata, wahai Rasulullah, bukankah engkau adalah seorang hamba Allah yang sudah dijamin masuk surga? Kenapa engkau masih sedemikian rupa untuk beribadah gitu kan? Sampai-sampai lututnya, kakinya bengkak begitu ya. Apa kata Rasulullah? Apakah tidak boleh aku menjadi hambanya yang bersyukur? Mari Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di penghujung ini dan sebentar lagi akan ada himbauan dari takmir-takmir masjid gitu, dari para amil untuk menunaikan zakat fitri. Mari kita tunaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki kita, melapangkan dada kita agar senantiasa berempati kepada saudara-saudara kita, juga melapangkan rezeki kita agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmatnya dengan hal-hal yang lain yang insya Allah ujungnya akan kembali lagi kepada kita Bapak Ibu sekalian. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Apabila kita berbuat baik kepada semesta ini gitu, maka sesungguhnya kalian, kata Allah, sedang berbuat baik terhadap diri kalian sendiri. Nasrul minallah wa fadlun qarib wa basyiril mu'minin. Oh ya, kepada takmir saya mohon pamit Bapak Ibu sekalian. Sesungguhnya saya masih ada jadwal satu lagi besok begitu. Namun saya ada tugas ke Korea Selatan, alias Korea bagian kidul gitu. Ya, sebetulnya saya sudah berupaya untuk tidak ada tugas keluar, tapi ada tugas ke tadi Korea Selatan ya, Korea Kidul itu, sehingga mohon izin untuk besok saya tidak mengisi. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan bisa menunaikan ibadah Ramadan sampai akhir bulan Ramadan nanti. Nasrul minallah qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.